warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semangat ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya tolong dipimpin doa. Selesai, alhamdulillah kita udah berdoa. Sekarang siapa yang gak masuk pada hari ini? Alhamdulillah ya, kita masuk semua. Kita harus semangat untuk belajar. Kita harus mengejar cita-cita kita yang akan di masa datang. Nah, pada pembelajaran tematik ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai organ gerak manusia dan hewan. Ada yang tahu pengaitannya? Nah, iya benar. Seperti halnya organ gerak itu berjalan, makan, berenang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pada halaman 7, tolong dibuka bukunya. Sekarang kalian baca dulu mengenai gambar dan percakapan pada buku itu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, ketika sudah dibaca, udah baca semuanya kan? Nah, sekarang kita ke halaman 8, itu ada sebuah paragraf mengenai organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Itu tadi paragraf mengenai sistem gerak manusia dan hewan. Nah, tugasnya sekarang anak-anak buat ide pokok dari setiap paragraf. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, jika sudah selesai, di sini Ibu akan membagi 2 kelompok. Setiap kelompok itu akan berdiskusi mengenai ide pokok pada setiap paragrafnya. Nanti jika sudah selesai, perwakilan kelompoknya itu maju ke depan. Ibu kasih waktu berapa kira-kira? 15 menit ya, cukup ya. Nah, silakan berdiskusi. Jika sudah selesai, coba sekarang yang kelompok 1, perwakilannya maju ke depan. Oh ya, bagus ya, kita beri apresiasi dulu. Nah, selanjutnya kelompok 2 sampaikan ke depan. Nah, bagus ya, kita beri apresiasi dulu. Nah, Ibu akan menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Teks berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide pokok atau gagasan ditambah dengan kalimat-kalimat. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah, ataupun di akhir. Nah, pada kelas 4 kita sudah belajar ya. Nah, contohnya itu pada paragraf pertama itu ada ide pokoknya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, sedangkan kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi yang belum dimengerti? Nah, udah pinter semua ya, nah Ibu guru ya, nggak ada yang bertanya. Baiklah, untuk penilaiannya Ibu kasih soal. Tolong dicatat ya anak-anak, nanti dikerjakan di rumah. Kita jadikan PR aja. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya tolong dipimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhir wa kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.